A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, pada malam Jumat ini saya ingin bertanya kepada saudaraku, sahabat-sahabatku, supaya kita tidak kebingungan di dalam menjalankan syariat agama Islam yang di akhir-akhir ini banyak yang membingungkan daripada para penceramah khususnya dari paham Wahabi Salafi. Nah, di sini saya mau bertanya kepada sahabatku, saudaraku, andai kata ada pesanan makanan dan minuman untuk orang yang mengadakan tahlilan, apakah saudara akan memenuhinya atau tidak? Yang kedua, ada pesanan makanan dan minuman untuk orang melaksanakan pesta pernikahan, saudara penuhi atau tidak? Mana yang saudara utamakan? Memenuhi pesanan makan minuman orang sedang tahlilan, atau lebih mengutamakan orang yang melaksanakan hajatan pesta pernikahan? Lima detik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik sudah berlalu. Apa jawaban saudaraku, sahabatku sekalian? Mana yang lebih diutamakan? Ayo, ragu-ragu, bingung. Ayo, gunakan akal untuk berpikir. Mulailah untuk memahami dan mengetahui. Oh, betul sekali. Bagi saudaraku, sahabat-sahabatku, yang menjawab akan memenuhi, yang paling utama adalah orang yang memesan makanan minuman untuk acara tahlilan. Itu betul sekali. Berarti keyakinan saudara, keyakinan sahabatku tidak bisa digoyahkan. Keimanan saudaraku, sahabatku tidak bisa digoyahkan. Yuk kita kupas tuntas pada malam ini, supaya kita tidak ragu-ragu dalam melaksanakan, supaya kita tidak ragu-ragu dalam menyediakan makanan dan minuman. Nah, yang pertama kali harus kita pahami adalah acara di dalam tahlilan. Apa yang dilakukan orang di dalam tahlilan? Nah, dilakukan orang di dalam tahlilan adalah satu, membaca surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Ayatul Kursi, surat Yasin, surat awal dan akhir surah Al-Baqarah. Yang kedua, berzikir. Apa yang dilakukan dalam berzikir itu? Zikir apa itu? Nah, yang dilakukan orang dalam berzikir itu adalah tahlil. Apa yang diucapkan orang dalam tahlil? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu apa lagi? Tasbih. Apa bacaan tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang ketiga, tahmid. Apa bacaan tahmid? Alhamdulillah. Pujian dan rasa syukur kepada Allah.
Yang ketiga, mendoakan arwah. Jadi semua ini ada amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini adalah perintah dari Allah. Di mana ada hal yang baru. Nah, jadi saudara dipesan untuk menyiapkan makanan minuman untuk orang tahlilan. Saudara utamakan, benar. Karena saudara sudah mengambil bagian dari acara tahlilan itu, mendapat pahala dari bacaan orang-orang yang berada di situ yang membacakan tahlilan. Semua orang yang di situ saudara mendapatkan pahalanya. Setiap keringat, tetesan keringat yang mengalir di tubuh saudara, yang keluar, yang mengucur, itu kan Allah perhitungkan. Jadi, kalau ada acara tahlilan, saudara akan memilih tidur daripada ikut tahlilan. Jadi lebih utama bagi saudara untuk tidur daripada membaca Al-Quran, daripada bersolawat, daripada membaca tahlil, daripada membaca tasbih, daripada membaca tahmid, daripada berdoa untuk saudaramu. Andai kata saudara yang meninggal, siapakah yang mendoakan saudara? Anakmu? Ya, kalau anakmu anak yang soleh. Kalau tidak, siapa yang mendoakanmu? Sementara engkau sedang menantikan setiap untayan doa daripada kaum muslimin dan muslimat. Seperti halnya saya ambil kiasan perumpamaan. Kita ini berada dalam ruang tunggu bertiga orang. Yang satu tidak dapat kiriman. Yang dua tidak juga mendapat kiriman. Orang yang ketiga mendapat kiriman dari saudaranya, dari anaknya. Bagaimana perasaan yang dua orang tadi? Sungguh dia menyesali diri karena mendapatkan paham yang tidak dia mengerti. Mengatakan tahlilan adalah bid'ah, adalah hal yang baru dalam hal agama Islam. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak menggunakan akal untuk berpikir. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Dalam hal bagaimana kita bisa mengatakan sami'na wa ata'na? Apabila yang disampaikan itu adalah benar dan kita mengetahui kebenarannya. Apabila yang disampaikan itu adalah jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah, baru kita katakan sami'na wa ata'na, karena kita mengetahui bahwa yang dikatakan, yang disampaikan adalah benar. Nah, bagaimana halnya dengan orang yang mengadakan pesta nikah tadi? Sementara di situ adalah orang bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, tertawa gembira. Apakah saudara tidak ingin juga memenuhinya? Penuhi permintaan mereka. Karena mereka sedang melakukan sunnah Nabi, yaitu melaksanakan pernikahan. Jadi inti di situ jangan saudara lihat orang bernyanyi, jangan saudara lihat orang berjoget, tapi lihatlah inti daripada kegiatan itu adalah orang menikah, sedang melaksanakan sunnah Nabi. Nah, begitulah kalau kita menggunakan akal untuk berpikir. Itu perintah Allah yang terdapat dalam surat di Al-Quran. Nah, begitu saudaraku, dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa ujian keimanan yang akan menggoyahkan keimanan kita ini bukan hanya dari iblis dan setan laknatullah, tapi datangnya juga dari manusia. Ingat itu.
Nah, semoga video saya ini selalu membawa manfaat kepada saudaraku dimanapun Anda berada, menguatkan iman hakul yakin kepada Allah, dan tidak ragu-ragu untuk melaksanakan ajaran ulama-ulama kita yang terdahulu. Yang dikatakan mereka itu selalu mengatakan ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang itu ajaran yang mana? Karena nenek moyang itu ada dua. Ada yang kafir, ada yang Islam. Jadi mereka tidak sebutkan ajaran nenek moyang yang mana. Kalau nenek moyang kita beragama Islam, sudah tentu dasarnya kepada hadis dan Al-Quran. Itu yang sudah sampai kita sekarang ini. Nah, bagi saudaraku yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah mengangkat penyakitnya, sehat, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.